Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Rustam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sekilas tentang analisis statistik deskriptif ya. Jadi dalam buku dasar statistik ini telah ditulis secara manual maupun secara aplikasi menggunakan SPSS. Bagaimana cara analisis data statistik secara deskriptif. Nah, di dalam buku ini kita akan menggunakan data dalam buku ini sebanyak 33 data. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa sih statistik deskriptif itu. Nah, statistik deskriptif adalah statistik yang meliputi aktivitas pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data dari lapangan yang kemudian diramu secara teratur, secara jelas, dan simpleks, kemudian disajikan dalam bentuk lebih sederhana seperti tabel, seperti gambar, grafik. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang statistik deskriptif. Nah, dalam statistik deskriptif ini tidak ada penarikan kesimpulan karena kita tidak berangkat pada sampel sehingga tidak ada parameter populasi. Oke. Nah, pengolahan data dengan analisis statistik deskriptif dikelompok menjadi 3 bagian. Distribusi frekuensi. Jadi dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Kemudian analisis pemusatan data ya. Pemusatan data ini seperti mean, rata-rata, modus, median ya, secara umum. Kemudian penyebaran data yaitu varians, kemudian standar deviasi. Jadi penyebaran data ini sebaran data atau ragam data ya, ragam data. Nah, kemudian baiklah kita langsung saja bagaimana cara secara menggunakan aplikasi SPSS menganalisis data penelitian analisis statistik deskriptif. Oke, kita copy datanya. Kita copy satu-satu. Oke. Kemudian kita buka SPSS ya. SPSS. Nah, di sini saya sudah copy. Nah, ternyata saya sudah copy. Nah, di sini sudah di-copy ada 33 data. Sebelumnya kita harus kembali ke variable view di bagian kiri bawah. Klik variable view. Nah, kemudian kita memberikan nama ya, rename. Nah, misalnya data penelitian ini kita beri nama ya data penelitian ya. Data penelitian. Nah, di sini data penelitian ada 2 kata ya. Nah, kita harus pisahkan menggunakan underscore. Jangan pakai spasi ya. Oke. Data penelitian. Oke. Nah, setelah data penelitian, kita bisa kembali ke data view. Oke, di sini sudah berubah ya. Nah, kemudian kita pilih analyze, descriptive statistik, kemudian frequencies. Nah, di sini datanya, kita klik data penelitian, kemudian tanda panah, masukkan dalam kotak variabel. Pilih tombol statistik. Di sini kita pilih ya. Klik mean, median, modus, sum, jumlah ya, jumlah. Kemudian standar deviasi, varians, range, minimum, maksimum. Oke, setelah itu kita klik tombol continue. Nah, kalau kita ingin membuat gambarnya, bisa klik tombol chart ya. Oke, kita pakai histogram ya. Histogram. Kemudian centang show normal curve. Oke, kemudian continue. Klik tombol OK. Nah, setelah itu akan tampil output SPSS. Nah, di sini ada beberapa output yang telah kita centang tadi, yaitu mean, median, modus, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, sum. Nah, sangat jarang orang ketahui bahwa kapan penggunaan nilai mean
dan kapan penggunaan nilai median. Nah, di sini kita harus memilih data yang mana kita gunakan, apakah mean atau median. Nah, syarat atau cara untuk memilih yang terbaik, kita harus melihat nilai standar deviasinya. Jika standar deviasinya tinggi, besar sampai ratusan, maka sebaiknya kita disarankan untuk memilih data median. Namun, jika standar deviasinya kecil, maka kita sebaiknya memilih mean ya, rata-rata. Oke, mengapa demikian? Oke, saya jelaskan secara rasionalnya bahwa ketika nilai standar deviasi tinggi, maka itu menunjukkan dari 33 data yang tadi, ada data yang sangat jauh dari kelompoknya. Misalnya di sini mediannya 75. Bisa saja karena standar deviasinya tinggi, ada satu orang yang mendapat nilai 90, hanya sendirinya ya. Hanya satu orang. Nah, sehingga kebanyakan data penelitian atau nilai yang diperoleh siswa itu berkisar 75, 77, 78, paling tinggi mungkin 76. Nah, tiba-tiba muncul satu orang yang dapat 90. Nah, data inilah yang disebut dengan data pencilan ya. Data yang jauh dari kelompoknya. Dan ini merusak data ketika kita menggunakan data mean, rata-rata. Maka ketika ada data seperti itu, maka nilai rata-rata itu tidak menunjukkan rata-rata pada kelompoknya, kelompok yang sebenarnya. Maka disarankan untuk menggunakan nilai median. Atau sebaliknya, mungkin mediannya 75. Tiba-tiba ada satu orang yang mendapat nilai 25. Satu orang, sehingga mengakibatkan rata-rata dari data penelitian kita itu rendah. Padahal hanya satu orang yang mendapat nilai 70 dan nilai 25. Sehingga kita disarankan untuk mengambil data median. Itu kalau nilai standar deviasinya sangat besar. Makin kecil standar deviasi, maka sangat disarankan untuk menggunakan rata-rata. Oke. Modus ya, modus menjadi angka yang paling sering muncul. Jadi kita akan melihat data kita atau kelompok data kita itu berkisar di mana, bisa dilihat dari modus. Jadi kebanyakan nilai-nilai yang diperoleh siswa atau data penelitian kita itu misalnya modusnya 65, berarti kebanyakan 65. Oke, dan seterusnya. Varian, range ini selisih antara nilai maksimum dan minimum ya. Maksimum, minimum. Kemudian sum, jumlah keseluruhan data. Oke, saya jelaskan lagi tentang data penelitian. Nah, di sini ada beberapa data jenis data ya. Ada yang mendapat nilai 65, 66, 67, 70, 71 dan seterusnya. 65 frekuensinya atau jumlah yang memperoleh nilai 65 itu ada 5 orang. 66 ada 1 orang, 67 1 orang dan seterusnya. Nah, kemudian di sini tervalidasi sebanyak 33. Artinya data kita tidak ada yang missing atau tidak ada yang hilang. Nah, ini adalah histogramnya. Di sini secara sederhana tadi saya jelaskan bahwa statistik deskriptif itu bisa disajikan secara sederhana menggunakan histogram, gambar, grafik dan sebagainya. Di sini kita bisa langsung melihat secara cepat atau secara sederhana bahwa data yang paling banyak nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa itu berkisar antara 60 sampai 70, berarti sekitar 65 ya, 65. Ada yang memperoleh nilai sekitar 71. Kemudian yang paling rendah ini ya, ada 4 ya, yang paling rendah sekitar 80, mungkin 83. Kemudian ada juga yang rendah di atas 90. Oke. Jadi ini frekuensinya ya, frekuensi jumlah siswa yang mendapat nilai, misalnya di sini 82 berarti 1 orang, di sini 91, 92, 93, 95 mungkin 1 orang. Ini yang paling tinggi berapa? Ada 5 orang, di sini 5 orang dan seterusnya. Nah, itulah sajian secara sederhana statistik deskriptif menggunakan
aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.